No drug can give us what a good night's sleep, water, morning exercise, and a good breakfast will do. Tidak ada obat-obatan yang mampu memberikan Anda tidur yang nyenyak di malam hari, tetapi air, udara, makan pagi yang sehat itu dapat memberikan Anda bangun pagi yang sangat segar. I'm so glad that God made health easy. Saya sangat senang karena Allah kita itu menciptakan kesehatan dengan cara yang sangat sederhana. Unfortunately, it has been complicated. Tetapi sayangnya, selama ini manusia sudah membuatnya menjadi hal yang sangat rumit. And many long, interesting words have been formulated to describe disease. Bahkan seringkali ada begitu banyak kata-kata rumit yang diciptakan hanya untuk menjelaskan apa itu penyakit sebenarnya. But disease is actually an effort of nature. Tetapi tahukah Anda bahwa penyakit sebenarnya adalah dampak dari ketidakseimbangan di lingkungan? To free the system from conditions that arise because of a violation of the basic laws of health. Penyakit adalah sebuah respon dari tubuh Anda yang menyatakan bahwa ada sesuatu pelanggaran. I believe the only hope of better things is the education of people in the right principles. Dan saya percaya bahwa satu-satunya harapan yang kita miliki adalah dengan memberikan pengetahuan dan informasi yang jelas kepada manusia. And I know Hadir di acara ini. this morning's lecture is about diabetes and weight loss. Pagi hari ini, sesi kita akan berbicara mengenai diabetes dan turunnya berat badan. And last night I showed you what happens with the food we eat. Tadi malam saya tunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada makanan yang Anda konsumsi. We also discussed how many people today are living on these foods here. Dan kita pun juga berbicara tadi malam mengenai begitu banyak orang yang hidup sehari-harinya dengan memakan makanan-makanan karbohidrat yang tertulis di sana. We have such a fast society today that this food is just easy. Kita memiliki begitu banyak akses yang mudah saat ini sehingga untuk mendapatkan makanan-makanan itu sangat mudah sekali. But unfortunately, it is making people sick. Tapi sayangnya makanan yang mudah didapat ini ternyata membuat kita semakin sakit adanya. Last night I showed you how all of these foods in the body break down to glucose. Tadi malam saya jelaskan kepada Anda bagaimana semua makanan karbohidrat itu diubah oleh tubuh Anda menjadi bentuk glukosa. And then the glucose goes to the liver. Lalu glukosa itu pergi ke liver. And then the liver sends the glucose to the cell. Lalu liver mengirimkan glukosa itu kepada sel dalam tubuh. The glucose cannot get into the cell by itself. Tetapi glukosa itu tidak dapat pergi kepada sel tanpa ada bantuan dari pihak lain. It needs insulin. Karena membutuhkan insulin. Insulin is the key that unlocks the door to let the glucose into the cell. Insulin itu ibarat sebuah kunci yang membuka pintu masuk glukosa untuk masuk ke dalam sel kita. Once the glucose goes in, it goes through a 20-step pathway. Saat glukosa itu bisa masuk ke dalam sebuah sel, maka dia mengalami apa yang disebut dengan 20 langkah yang harus dilalui. And this gives us 2 units of energy. Dan itu menghasilkan 20 langkah itu, proses itu menghasilkan 2 unit energi per glukosanya. The end result of the 20-step pathway is a chemical form of glucose called pyruvate. Dan hasil daripada 20 langkah perubahan glukosa ini kita sebut sebagai apa yang disebut dengan pyruvate. And pyruvate, the chemical form of glucose, gets fed into the next pathway. Dan dalam bentuk pyruvate itu, glukosa yang telah berbentuk pyruvate itu mengalami apa yang disebut dengan 8 langkah perubahan lagi dalam sel kita. In this pathway, even though it's only 8 steps, it gives us 36 units of energy. Ke-8 langkah ini
Walaupun hanya 8, tetapi ia justru menghasilkan 36 unit energi untuk tubuh kita. Let me explain it to make it a little bit easier. Izinkan saya menjelaskannya secara lebih sederhana. So glucose goes in and there are 20 steps. Jadi glukosa masuk ke dalam sel dan mengalami 20 langkah perubahan. So 20 steps, and twice in these 20 steps, Jadi pada saat 20 langkah itu terjadi, 20 step itu terjadi, setiap 20 step maka itu menghasilkan 2 unit energi. this pathway doesn't use oxygen. Tapi langkah ini tidak menggunakan oksigen dalam prosesnya. So pyruvate, the chemical form of glucose, comes out and it's fed into the 8-step pathway. Lalu pyruvate itu masuk mengalami 8 langkah perubahan. And because this pathway uses oxygen, Dan karena ke-8 langkah ini perbedaannya mengansumsi oksigen dalam perubahannya, every chemical reaction is giving off either 3 or 4 units of energy. Energy. setiap kali dia berubah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai langkah ke-8, setiap langkahnya menghasilkan sekitar 3 atau 4 unit energi. Students, what a difference oxygen makes. Sehingga apa yang Anda pelajari, bagaimana fungsi oksigen itu bisa merubah penghasilan energi dalam tubuh Anda. The most powerful way to oxygenate your body is exercise. Dan cara terbaik untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh Anda tidak lain dan tidak bukan hanya dengan exercise sehari-harinya. These are the energy Langkah-langkah penghasilan energi yang dihasilkan oleh sel tubuh Anda. As I showed you yesterday, the glucose first of all goes through the pathways to give us energy. Seperti yang saya jelaskan dari kemarin juga, saat glukosa itu masuk ke dalam sel, dia akan menghasilkan energi untuk tubuh Anda. But on a high carbohydrate diet, we've still got glucose left over from the energy pathways. Tetapi dengan diet konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi, masih saja ada sisa glukosa yang belum diubah menjadi energi. Masih ada sisanya. Some of the excess is now stored as glycogen. Karena kita tahu kemarin bahwa glukosa yang tidak terproses itu menjadi bentuk yaitu glikogen. They're like little molecules of glucose. Sama seperti molekul-molekul kecil daripada glukosa itu. So glycogen is a name for quick release glucose stores. Jadi glikogen sebenarnya adalah merupakan bentuk glukosa yang tersimpan dalam gudang dalam sel itu. That's where we got our energy to do our exercise this morning. Dan itulah energi yang digunakan tadi pagi saat kita bangun dari tidur dan melakukan exercise. Kita gunakan glikogen kita. Some people think they've got to eat before they exercise so they get the energy. Banyak orang berpikir pagi hari sebelum mereka exercise, mereka harus makan dulu supaya ada energi. But it is not true. Tapi itu tidak benar adanya. You shouldn't exercise straight after you've eaten because a lot of energy is going to digestion. Anda tidak seharusnya exercise setelah Anda makan. Mengapa? Karena tubuh Anda membutuhkan energi untuk memproses makanan itu, gantinya untuk exercise. Saat atau waktu yang terbaik untuk exercise adalah pagi hari saat Anda bangun. And in Indonesia, it's the only time you can because it's too hot every other time. Dan Indonesia khususnya itu adalah waktu yang terbaik. Mengapa? Karena setelah pagi hari panasnya bukan main. And you will get your energy from your glycogen stores. Dan pagi hari itu tubuh Anda akan mengambil energi daripada glikogen di dalam sel Anda. And they are particularly stored in the muscle cells. Dan glikogen itu secara spesifik disimpan dalam otot-otot Anda. As I go through the presentation this morning, you will realize glycogen is very important for the diabetic. Dan saat kita akan mempelajari sesi pada pagi hari ini, Anda akan menyadari betapa glikogen itu penting sekali untuk Anda yang mengidap penyakit diabetes.
On a high carbohydrate diet, though, there is still glucose left over. Karena dalam diet karbohidrat yang sangat tinggi, walaupun sudah diproses sebagian besar glukosanya itu, masih ada sisa glikogen yang belum terproses dalam tubuh Anda. So now it is dumped in the most amazing fuel depot in the human body, fat cells. Sehingga itulah yang disimpan dalam sebuah bentuk penyimpanan yang paling baik dalam tubuh Anda, karena dia sudah berbentuk lemak, sel lemak jadinya. It is important that I lay down this foundation as I begin the lecture this morning. Adalah penting untuk saya membuat Anda mengerti terlebih dahulu dasar penjelasan ini sebelum saya mulai masuk ke dalam topik pembahasan kita pada hari ini. The problem arises, and one of the causes of diabetes is this high carbohydrate diet. Permasalahan itu muncul khususnya bagi Anda yang punya masalah diabetes adalah dengan diet karbohidrat tinggi Anda itu. You see, high glucose demands high insulin. Karena Anda harus sadari satu hal. Glukosa yang tinggi, dia akan menuntut asupan insulin yang tinggi juga. And so, this food is eaten often all day, every day. Makanan yang tertulis di depan hari bukan? It gives an initial high so that the brain says to the pancreas, blood glucose are too high, quick, release the insulin. Pada saat Anda memakan makanan ini terlalu banyak, maka otak Anda akan memberikan otak Anda perintahkan tubuh Anda untuk segera keluarkan insulin untuk memblok glukosa yang terlalu banyak yang Anda makan itu. So with the release of insulin, now Saat otak memerintahkan dikeluarkannya insulin, itu akan menurunkan kadar gula darah Anda. but too much insulin was released, so now we're going too low. Tetapi akibatnya karena terlalu banyak insulin yang dikeluarkan oleh tubuh Anda, sehingga Anda pun akan semakin menurun kadar gula darahnya. Now the brain says, we've got another crisis. Lalu otak merespon dengan, tunggu dulu, ada krisis lain lagi dalam tubuh Anda saat ini. Stop releasing the insulin and release the glucagon. Stop keluarkan insulin, tapi keluarkan glikogennya lagi. You see, glucagon is the hormone that gets the blood sugar level up again. Glukogan itu adalah sebuah senyawa yang membuat kadar gula darah Anda tinggi kembali, naik kembali. But by the way, what does the person usually do when they're down there? Tetapi ngomong-ngomong, apa kira-kira yang biasanya manusia lakukan pada saat kadar gula darah Anda itu sangat rendah sekali? Grab a lolly. Grab a lolly, do you call it a candy? Ambil permen, ambil gula-gula, Coca-Cola, Coca-Cola, coffee with sugar in it. kopi dengan gula di dalamnya karena Anda merasa lemah. Will that get it up? Lalu bangunkan, apakah itu hasilnya membangunkan Anda? Oh yes, too high. Iya, permasalahannya bukan hanya bangun, tapi Anda terlalu bangun jadinya. So up again it goes. Jadi kembali tinggi lagi keadaannya. The brain says, oh no, we're too high. Otak kembali bilang, aduh, terlalu tinggi lagi sekarang keadaannya. Stop the glucagon, release the insulin. Stop glukogannya, keluarkan insulin kembali. Terus menerus seperti itu. Can you see what's happening here? Up, down, up, down. Sehingga apa yang terjadi dalam tubuh Anda pada saat itu, tinggi rendah, terus seperti itu. And the cell, it says, I'm sick of the sight of you, and so it develops insulin resistance. Sehingga sel dalam tubuh Anda dengan keadaan yang seperti itu, dia merasa bahwa oke, stop, saya capek dengan keadaan yang naik turun seperti ini, sehingga dia beradaptasi menjadi sel yang memiliki daya tolak belakang terhadap insulin. So now, the glucose can't get into the cell. Sehingga tanpa adanya insulin, karena sel tidak mau menerima insulin, glukosa tidak bisa masuk lagi ke dalam sel.
blood glucose levels now remain high, and the brain says to the pancreas, more insulin, more insulin. Pada saat glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka akibatnya semakin tinggi keadaannya, tidak bisa diproses dalam sel, sehingga lebih banyak karena glukosanya sudah tinggi. And the pancreas says, I can't do this anymore. Akibatnya pankreas akan mengatakan, saya capek bekerja terus-menerus. I'm going on strike. Saya akan mogok bekerja. It's called diabetes. Itulah namanya diabetes. I'm against child abuse. Saya sangat menentang penganiayaan terhadap anak-anak kecil. I'm against animal abuse. Saya menentang apa yang namanya penganiayaan terhadap hewan. I'm against pancreatic abuse. Dan saya juga menentang apa yang namanya penganiayaan terhadap pankreas. There was no diabetes on the planet till sugar was. Diabetes di planet bumi kita ini sampai ditemukannya gula. I raised 8 children with no sugar. Saya menumbuhkan 8 orang anak tanpa gula, saudara-saudara. We would have delicious desserts. Oh, kita tetap punya dessert yang enak-enak setiap saatnya. Using honey or palm sugar or dates. Kita gunakan madu ataupun palm sugar ataupun dates dari kurma. Now, if someone has diabetes, they can't even have those sweeteners initially. Tetapi sayangnya kalau Anda sudah menderita penyakit diabetes, Anda tidak bisa sama sekali menggunakan gula-gula itu, yang madu, palm sugar ataupun dates itu. But so people have been consuming sugar for a couple of hundred years now. Manusia sudah mengkonsumsi gula hampir beratus-ratus tahun lamanya. The slave trade was set up to man the sugarcane fields. Tahukah Anda bahwa perbudakan itu ditemukan pertama kali karena mereka membutuhkan pekerja di ladang-ladang gula. There is more suffering, misery and death surrounding the traffic of sugar than any other trade. Sehingga tanpa Anda sadari, pabrik gula, industri gula adalah penyebab kematian yang terbesar salah satunya dalam dunia ini. Even the traffic of cocaine doesn't come near the misery of sugar. Bahkan saudara, trafik ataupun industri kokain sendiri tidak menghasilkan kekejaman yang sama yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik gula. Sejarah membuktikan itu. But something else has come in to cause this pandemic of diabetes. Tetapi ada satu hal yang muncul sebenarnya yang membuat tiba-tiba naiknya atau maraknya penyakit diabetes pada zaman ini. And it might be surprising you to know what food this is. Dan mungkin akan mengagetkan Anda kira-kira makanan apa yang muncul yang membuat timbulnya penyakit diabetes yang begitu banyak diderita pada saat ini. In the 1950s, wheat went through intensive crossbreeding. Pada tahun 1950, wheat atau gandum itu mengalami sebuah perubahan atau kawin silang. They wanted to produce a plant with a higher yield of grain. Mereka mau menghasilkan sebuah tanaman yang memiliki serat atau grain yang tinggi. And they succeeded. Dan mereka berhasil di tahun itu. But for this plant to hold the heavy yield of grain, it could only grow this high and it had to have a very thick stem. Tetapi untuk tanaman ini untuk memiliki grain yang banyak, maka tanaman ini tidak bisa begitu tinggi, hanya segini dan hanya memiliki sedikit stem dalam tubuhnya. And the starvation crisis was somewhat helped. The starvation crisis was relieved. Dan akibat tumbuhnya tanaman itu atau industri itu menjadi salah satu penyebab daripada kelaparan yang terjadi di dunia ini. You see, with this new plant, they can get 10 times more grain per acre. Karena apa? Dengan jenis tanaman yang baru ini, maka pebisnis tanaman tersebut dapat menghasilkan panen 10 are lebih besar. Atau 10 ya, is 10 acre? 10 times more grain. 10 kali lipat daripada yang dihasilkan sebelumnya.
This was the purpose of the hybridization. Ini adalah tujuan daripada kegiatan tersebut. And no one objects to helping the starvation crisis. Dan tidak ada yang pada waktu itu menentang terjadinya krisis kelaparan tersebut. But what was never addressed was the effect of that grain on the body. Tetapi yang tidak pernah disadari adalah dampak daripada tanaman baru yang dihasilkan itu terhadap tubuh manusia. The hybridization process produced a starch named amylopectin. Hasil penggabungan tanaman itu menghasilkan sebuah senyawa yang disebut dengan amylopectin A. So this starch was produced in the hybridization process. Jadi zat ini dihasilkan dengan penggabungan senyawa itu. And this starch gets the blood sugar level up higher than sugar. Dan akibatnya untuk tubuh, senyawa ini kalau Anda konsumsi, tanaman ini Anda konsumsi, maka dia menaikkan kadar gula darah Anda lebih dibandingkan kalau Anda konsumsi gula. And anything that takes the blood sugar level up very high has a very quick drop. Dan apapun yang Anda makan, yang bisa membuat Anda tinggi gula darahnya secara tiba-tiba, maka efeknya juga sama, tinggi tiba-tiba, tapi dia juga bisa langsung rendah tiba-tiba. Now let me give you something to compare it with. Izinkan saya berikan perbandingan untuk hal ini. Amylopectin B is the starch found in bananas and potatoes. Contohnya, amylopectin B itu adalah senyawa yang Anda temukan di kentang dan pisang. Now this starch, it gets the blood sugar level up reasonably high, but not as high as amylopectin A. Dan senyawa ini juga meninggikan gula darah Anda, tapi tidak setinggi daripada amylopectin A tadi. Amylopectin C is another type of starch. Sedangkan amylopectin C adalah senyawa yang lain lagi. And it is found in legumes. Dan itu ditemukan di kelompok makanan legum yang kita bahas tadi malam. And it gets a nice gentle rise and then a nice gentle low. Dan dampaknya pada tubuh, amylopectin C ini, dia naik secara lembut perlahan, turunnya pun juga perlahan, santai sekali. Now that is what every cell requires, a steady, consistent flow of glucose. Dan itulah keadaan yang dibutuhkan oleh sel. Dia butuhkan naiknya kadar gula glukosa itu naik perlahan, kemudian turunnya pun juga perlahan. Can you see it is the wheat with its amylopectin A that is a large contributing factor to diabetes today? Sadarkah Anda bahwa kontributor terbesar terhadap penyakit diabetes pada zaman ini adalah senyawa amylopectin A yang terdapat dalam gandum sekarang? So let me show you how it sits on the glycemic index chart. Izinkan saya untuk memberitahu kepada Anda di manakah posisi daripada wheat atau amylopectin A ini di tabel kadar gula. Glycemic index is how quickly the glucose in the food raises the blood sugar levels. Glycemic index ini adalah sebuah tabel yang akan menunjukkan kepada Anda seberapa cepat kadar gula glukosa itu naik dalam tubuh Anda. Makanan-makanan apa saja yang bisa menaikkan kadar gula darah Anda dan seberapa cepat naiknya. Every food has a reading on the glycemic index scale. Dan bahkan setiap makanan itu punya posisi mereka di glycemic index ini. Anything under 55 is considered low. Segala makanan yang glycemic indexnya di bawah 55 itu dikatakan rendah glycemic indexnya. So cherries, all your berries are 26. Contohnya, buah-buahan cherry, buah-buahan berries itu glycemic indexnya 26. Grapefruit is 25. Grapefruit atau jeruk-jerukan itu 25 glycemic indexnya. So you see, for a diabetic, the low GI foods are important.
Jadi Anda lihat bahwa buah-buahan itu glycemic indeksnya rendah sehingga itu penting untuk Anda. I don't not know what dragon fruit is, but I think it would be fairly low because it's not high sweet. Saya tidak tahu buah naga itu glycemic indeksnya berapa, tapi saya yakin tidak terlalu tinggi karena dia tidak terlalu manis rasanya. Sugar, Tapi gula, whether it be white or tan or black or mau brown, warnanya putih, mau warnanya agak-agak coklat sedikit, mau hitam sekalipun, selama itu gula, is 59. glycemic indeksnya 59, di atas 55. Refined wheat is 69. Tetapi gandum yang sudah dimurnikan, yang sudah diolah, glycemic indeksnya 69. That is a very big surprise to most people. Anda mungkin terkejut karena Anda kira gandum itu sehat atau rendah gulanya. And you can see it's because of the type of starch that was produced in the hybridization process. Dan penyebabnya sebenarnya sederhana. Karena gandum itu sendiri sudah mengalami perubahan senyawa di dalamnya. Sehingga glycemic indeksnya menjadi tinggi seperti ini. It's because of the amylopectin A. Karena gandum saat ini yang Anda konsumsi itu sudah memiliki apa yang namanya amylopectin A tadi di dalam senyawa unsurnya. This means white bread can get the blood sugar level up quicker than a candy bar. Jadi apa artinya? Roti tawar Anda yang Anda konsumsi saat ini itu bisa menaikkan glukosa Anda lebih cepat dibandingkan Anda makan permen. But there's more. Tapi ada yang lebih daripada itu. Wholemeal Whole. wheat Oh, Anda pernah lihat dalam produk-produk wholemeal wheat is 72. itu 72 glycemic indeksnya. How could that be? Kok bisa wholemeal wheat 72 glycemic indeksnya? Because it's not refined, it has more amylopectin A in it. Karena tidak di-refine, tidak diproses, sehingga kadar amylopectin A-nya itu lebih tinggi dibandingkan wheat yang biasa. This is shocking news, Anda mungkin terkejut mengetahui hal ini. but it explains so much. Tapi sebenarnya penjelasannya sederhana sekali. It explains why so many people have diabetes. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang punya penyakit diabetes saat ini. When I presented this at one seminar, a lady began to cry. Pada waktu suatu saat saya pernah memberikan seminar ini, seorang wanita tiba-tiba menangis dalam seminar itu. I said, "Why are you crying?" Saya tanya, kenapa kamu menangis? She said, 2 years I've been a diabetic. Dia bilang bahwa selama 2 tahun saya adalah penderita diabetes. She said, I am 65. Saya 65 tahun umurnya sekarang. She said, I do everything they tell me to do. Selama 2 tahun itu saya sudah lakukan segala sesuatu yang mereka sampaikan sama saya. I have the wholemeal bread, the wholemeal cereal, the wholemeal pasta. Saya konsumsi semua makanan yang wholemeal, mulai dari pasta, mulai dari cereal, mulai dari roti, semuanya wholemeal yang saya makan. And every 6 months I go to the doctor and he puts me on more insulin. Dan setiap kali saya ke dokter, dokter itu selalu bilang, oke, kamu harus pakai insulin terus, insulin lagi. Students, what's the definition of insanity? Teman-temanku, menurut Anda apakah definisi daripada kegilaan itu sebenarnya? Keep doing the same things and expect different results. Kegilaan adalah tetap melakukan hal yang sama tapi Anda mengharapkan hasil yang berbeda. She said, I'm crying because I've been doing everything they tell me and I'm getting worse. Saya menangis, kata wanita itu, karena saya sudah lakukan segala sesuatu yang mereka sampaikan tapi keadaan saya semakin memburuk. She said, I'm crying tears of joy because you just solved the puzzle. Dan air mata yang saya keluarkan saat ini adalah air mata bahagia karena apa yang kamu sampaikan baru membuka misteri yang selama ini saya tanyakan terus-menerus. It's Newton's third law of motion. To every action, there is an equal and an opposite reaction. Sehingga itu membenarkan segala sesuatu yang Anda perbuat selalu ada dampak sesuai dengan apa yang Anda lakukan itu. Why don't the nutritionists know this?
Pertanyaannya Anda mungkin pikir, kalau begitu, mengapa kok banyak nutrisionis atau pakar-pakar nutrisi tidak tahu mengenai hal ini? Because the grain industries and the cereal companies have written their textbooks. Karena apa? Karena buku-buku textbook yang digunakan oleh para pakar nutrisionis ini, itu semua dibuat, didanai, dan dibiayai oleh industri daripada wheat ini atau grain ini. I have a little book at home called Cereal Killer, and the cereal is written like that. Saya punya buku di rumah, tulisannya adalah Sereal Sang Pembunuh. Dan tulisan serialnya seperti itu. Harusnya cereal, tapi tulisannya sereal seperti itu. And he shows in America, I think it's 93% of children have cereal for breakfast. Dan statistik menunjukkan di Amerika 93% anak-anak makan paginya apa? Sereal. And the cereal predominantly is 30% sugar, Dan sereal itu 30%-nya dalam setiap sereal yang Anda makan itu gula murni. mostly wheat, Sebagian besar dari sereal itu juga adalah wheat atau gandum. and 1 in 3 American children are overweight. Dan 1 dari setiap 3 anak di Amerika itu overweight saat ini. And diabetes is out of control. Dan diabetes akibatnya tidak terkendali lagi. One man said to me, Barbara, you're wrong. God made wheat good. Suatu kali ada seorang pria mengatakan sama saya, Barbara kamu salah. Karena Tuhan sudah menciptakan gandum itu baik. I said, you're absolutely right, but this is not the wheat that God made. Saya bilang sama dia, kamu benar sekali. Tapi kamu harus tahu satu hal. Ini bukan lagi gandum yang sama seperti yang Tuhan ciptakan pada awalnya. This explains so much. Ini menjelaskan begitu banyak. So to conquer diabetes, Jadi sekarang Anda mungkin bertanya, bagaimana caranya mengalahkan diabetes? there are some things that must stop. Ada sesuatu yang harus Anda hentikan saat ini. So number 1, stop stop all sugars and all wheat. Nomor 1, hentikan konsumsi segala jenis bentuk gula dan hentikan konsumsi segala jenis bentuk gandum saat ini. How many on the carbohydrate list are made from wheat? Menurut Anda kira-kira dari daftar karbohidrat di depan ini, berapa yang terbuat dari gandum? So we've got cereal, bread, cakes, pasta, pizza. Oops, bread got in again. That's so bad. Anda lihat di sana, hampir semuanya terbuat dari gandum, dari sereal, dari roti, cakes, pasta, pizza, semua dari gandum. We had a guy, once a year I go to Alabama to run a health retreat. Setiap setahun sekali Barbara pergi ke Alabama untuk menghadiri apa yang namanya retreat kesehatan. Seperti ini. He was on 80 units of insulin every day. Dan ada seorang pria yang setiap harinya 80 unit, 80 units. dia harus menggunakan 80 unit insulin setiap harinya. After 2 weeks, he's on 10 units. Tapi setelah 2 minggu mengikuti health retreat itu, dia 8 units, 10. 10. Dari 80 mundur, turun ke 10 unit saja. He told me that he'd spent $1 million American dollars in the last 10 years trying to get healthy. Dalam 10 tahun terakhir dia katakan bahwa dia sudah keluarkan uang $1 juta Amerika hanya untuk menjadi sehat dan sembuh. The doctors had taken lymph nodes out of his groin to try and heal his diabetes. Bahkan dokter sudah dikatakan bahwa itu termasuk salah satu treatment yang harus dilakukan supaya dia sembuh dari diabetesnya. I don't understand that one. Saya sampai sekarang tidak mengerti apa tujuan itu diambil kelenjar itunya. He came to us in a wheelchair with his legs swollen. Karena dia datang ke acara kami itu dengan kursi roda dan kakinya itu sudah bengkak. He's 62 years of age. Dia umurnya 62 tahun. He was on medication for blood pressure, blood sugar, high blood pressure. Dia itu sudah menerima pengobatan untuk darah tinggi, pengobatan untuk diabetes, pengobatan tekanan darah tinggi juga.
He emailed me 2 months later, he's lost 45 kilos. Pada saat 2 bulan kemudian dia bertemu dengan saya, dia kehilangan 45 kilo. He is on no medication. Dan tidak menggunakan obat-obatan lagi. He rides his bicycle 6 miles a day. Dan dia bisa bersepeda setiap harinya saat ini 6 mil setiap harinya. He is on no insulin. Tidak menggunakan insulin lagi. He is a very happy man. Dan saat ini dia adalah laki-laki yang berbahagia sekali. It is so simple. Sangat sederhana. He also had to stop his coffee. Tapi dia juga harus berhenti konsumsi kopi. People say to me, "Do you drink coffee, Barbara?" Banyak orang bertanya kepada Barbara, apakah kamu minum kopi, Barbara? I say to them, "I just watch the people suffer. Day one at our health retreat." Saya mengatakan kepada banyak orang, yang harus saya buat hanyalah melihat bagaimana banyak orang menderita karena kopi di hari pertama pada saat health retreat itu. They get terrible headaches. Karena pada saat mereka berhenti di hari pertama, sakit kepalanya luar biasa. And some of them even vomiting. Bahkan ada di antara mereka di hari pertama berhenti kopi itu muntah-muntah. And I look at that and I say, "I don't want to drink that." Pada saat saya lihat itu saya bilang sama mereka, saya nggak mau minum kopi kalau hasilnya seperti itu. It is highly addictive. Tahukah Anda bahwa kopi itu sangat tinggi tingkat candunya? And most people don't realize that it stimulates the pancreas to release more insulin. Dan banyak orang tidak sadar bahwa kopi itu sebenarnya efek langsungnya terhadap pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin dalam tubuh Anda. Something else is contributing to diabetes, Ada satu hal lagi yang juga berkontribusi terhadap penyakit diabetes. and it's cow's milk. Dan itu adalah susu sapi. Cow's milk is very good milk for baby calves. Tahukah Anda bahwa susu sapi itu sangat baik sekali untuk bayi sapi? Do you know we are the only creature that drinks milk past babyhood? Kita manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang minum susu saat bayi dari makhluk yang lain. If people say to me, "Do you drink?" They say, "What milk do you drink?" I say, "I'm weaned. I eat food." Banyak orang bertanya kepada saya, susu apa yang kamu minum? Maka jawaban saya adalah, saya tidak pernah minum karena saya makan yang saya butuhkan. How does cow's milk cause diabetes? Mungkin Anda bertanya, bagaimanakah caranya susu sapi itu berdampak terhadap diabetes? Unless cow's milk is in your heritage, you don't have the enzymes to break it down. Kecuali susu sapi itu memiliki DNA-nya atau hubungannya dengan tubuh Anda secara alami, maka tubuh Anda tidak akan pernah bisa mencerna atau membreakdown susu itu dengan baik dalam tubuh Anda. Kecuali Anda punya keturunan sapi. So if you grew up in France and your ancestors were all dairy farmers, you usually can handle milk. Sebagai contohnya, kalau memang dari dulunya nenek moyang Anda itu misalnya adalah peternak sapi, dan sehari-harinya Anda terus minum sapi, mungkin generasi berikutnya Anda baru mungkin punya kemampuan untuk mengolah susu sapi dalam tubuh Anda. But that is a very small percentage of people, and they can only handle it if it's raw milk. Tetapi itu pun persentasenya sangat kecil sekali. Itu pun mereka hanya bisa menghandle apa yang disebut sebagai susu murni atau tanpa campuran sama sekali. I certainly can't. As a little girl, if I was given milk, it made me feel very ill. Kalau Barbara sendiri dia tidak bisa mengkonsumsi susu sapi. Semenjak dia kecil, kalau dia minum susu sapi rasanya sudah membuat dia mual. It's obviously not in my heritage. Sehingga itu membuktikan bahwa nenek moyang Barbara pun tidak pernah memiliki apa yang namanya daya kemampuan untuk mencerna susu sapi dengan baik. If a person drinks milk and they don't have the enzymes to break it down, a molecule is created that gets into the blood. Kalau ada seseorang yang minum susu sapi, tapi dalam tubuh orang itu tidak punya enzim untuk membreakdown susu sapi dalam tubuhnya, maka sebuah molekul dikeluarkan atau diciptakan oleh tubuh Anda. For purposes of illustration, we'll say that it looks like that. Untuk ilustrasi menggambarkan kepada Anda,
maka saya gambarkan molekul itu seperti itu di depan sana. So now the body creates an antibody to wipe that out. Jadi apa dampaknya? Pada saat keluar molekul seperti itu, tubuh Anda akan merespon dengan mengeluarkan antibodi untuk melawan molekul asing itu. So this is the antibody that comes along and wipes it out. Jadi antibodi itu yang berbentuk segitiga, contohnya, akan dikeluarkan oleh tubuh Anda untuk melawan molekul jahat itu. And then the antibody looks at the pancreas, and the beta cells that make insulin look the same. Dan pada saat antibodi itu melihat pankreas, dan dia melihat bahwa, loh, di pankreas kok ada molekul yang bentuknya sama ya. Beta sel di pankreas itu bentuknya sama dengan molekul yang diserang tadi. Sehingga antibodi itu menyerang pankreas Anda. So now the antibody starts wiping out the beta cells. Sehingga antibodi yang sama yang menyerang molekul asing tadi, dia melihat pankreas dan dia serang pankreas karena dia anggap itu adalah molekul yang sama. Dia serang pankreas Anda. And the beta cells are the cells that make insulin. Dan yang diserang oleh antibodi itu adalah beta sel. Beta sel itulah yang sebenarnya menghasilkan insulin alami dalam tubuh Anda. And how many children wake up to cereal, milk with sugar on top? Dan berapa banyak anak-anak kecil di dunia ini yang begitu bangun pagi langsung disuguhkan dengan sereal, dengan milk, bahkan mungkin dengan yang lain-lain di atasnya. I had a lady ring me and she had a 16-month-old child with diabetes. 16 years old or 16 month. 16 month. Ada seorang wanita datang kepada saya, dia membawa bayinya yang berumur 16 bulan dan sudah mengidap penyakit diabetes. And this little girl, her beta cells was damaged from the vaccines. Dan anak perempuan ini, beta selnya yang terdapat di pankreas itu sudah rusak akibat vaksin yang diberikan oleh dokter. So, no vaccines. Saya anjurkan kepada Anda, no vaksin, hati-hati dengan vaksin. I also had a young man come to me whose pancreas was damaged from antibiotics. Bahkan ada seorang anak muda yang datang kepada saya, pankreasnya itu juga sudah rusak, sudah damage karena menggunakan obat-obatan, antibiotik. Every drug has a side effect. Anda harus sadar bahwa setiap obat itu punya efek sampingnya. And sometimes these side effects damage the pancreas. Dan seringkali, kadang-kadang, akibat dampak dari obat-obatan itu menyerang pankreas Anda. Something that can turn this around Tetapi ada satu hal yang bisa merubah semua hal yang buruk ini. is exercise. Yaitu apa? Exercise. I had a young man come to us who was 20 and he was told his pancreas was dead. Suatu kali ada seorang anak muda yang datang kepada saya dan dia sudah divonis bahwa pankreasnya sudah tidak berfungsi lagi. I said, is it gangrene? Sorry? I said, is it gangrene? You know, what is dead? Look. Oke. Barbara tanya sama dia, apakah pankreasmu itu dalam keadaan luka atau ada boroknya? If blood and lymph are going through the pancreas, it's alive. Kalau darah itu masih bisa melalui pankreas, itu artinya pankreasmu belum mati, itu masih berfungsi. So with this young man, we stopped all carbohydrates. Jadi dengan anak muda ini, treatmentnya adalah kita hentikan segala jenis bentuk karbohidrat. At first, he would not even eat fruit. Bahkan di awal-awalnya, dia pun tidak diizinkan untuk makan buah-buahan. And every morning, he would put his joggers on and he would run up the hills. Dan setiap pagi dia bangun, dia akan kenakan pakaian olahraga dan dia akan lari naik ke atas bukit. What that does is that increases blood supply to the pancreas. Apa dampak daripada kegiatan itu? Itu memberikan lebih banyak darah untuk dipompa mengalir kepada pankreasnya. And because none of these foods were being eating, the pancreas wasn't overworking. Dan
Karena tidak ada makanan-makanan seperti itu yang dia konsumsi, sehingga pankreasnya tidak overloaded kerjanya, tidak berat kerjanya. And the exercise did something else. Tetapi exercise itu sebenarnya memberikan dampak yang lain lagi terhadap tubuhnya. It caused the cell to grow more insulin receptor sites. Sel itu akibat dari exercise, maka sel itu akan menghasilkan apa yang namanya reseptor terhadap insulin. Very quickly, insulin resistance can be turned around. Sehingga sangat cepat, sel yang tadinya menolak insulin menjadi sel yang mampu menerima insulin lagi. Notice the sentence that I said yesterday. In case of sickness, the cause should be ascertained. Perhatikan apa yang berulang kali saya sampaikan. Kalau ada penyakit, selalu cari penyebab daripada penyakit itu apa. Unhealthful habits corrected. Pada saat kebiasaan buruk itu diperbaiki, Wrong habits changed. kebiasaan buruk itu diubah. Sorry, we just did that one. Yep. Unhealthful conditions changed. Kondisi yang tidak sehat pun akan berubah juga. And can you see what this young man did? He stopped the things that were causing it. Anda lihat apa yang anak muda ini lakukan, dia hentikan, dia rubah semua kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. And then he began to implement lifestyle changes. Lalu dia menggantikan kebiasaan buruk tersebut dengan gaya hidup yang jauh lebih sehat. And what this young man did was a form of exercise called interval training. Dan apa yang anak muda ini lakukan sebenarnya sebuah exercise dengan sistem yang disebut dengan interval training. And Atau latihan menggunakan interval. as the name implies, there are intervals of high intensity, intervals of recovery. Seperti yang dijelaskan di sini, ini sebenarnya adalah sistem exercise di mana ada interval yang intensitasnya tinggi, benar-benar lari, kemudian ada waktu di mana dia slow. So he started to do 30 seconds high intensity. Jadi dia mulai dengan apa yang namanya 30 detik high intensitas training. Dalam 30 detik dia akan melakukan olahraga yang benar-benar keras. And then 90 seconds recovery. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat selama 90 detik. And he did this for a cycle of 6. Dan dia lakukan ini 6 kali berulang-ulang. Seperti ini. What's high intensity? Apa yang dimaksud dengan intensitas tinggi atau high intensity itu? When we had to hold our arms out like that Pada this saat morning, tadi pagi Anda harus menahan tangan Anda seperti tadi pagi itu. I'm sure everyone's arms were screaming at them. That's fairly high intensity. Saya yakin setiap orang tangan itu seolah-olah berteriak-teriak. Itulah high intensitas sebenarnya. Running up a hill is high intensity. Anda lari dengan kencang ke atas bukit itu juga high intensity. Now, not everyone can run. Saya yakin, saya tahu bahwa tidak semua orang bisa lari saat ini. And this is where swimming is good. Itulah sebabnya berenang itu baik untuk tubuh Anda. Because then you're weightless. Itulah sebabnya karena Anda tidak ada lagi pinggang, weightless. Because some people cannot run because of ankle, knee and hip pain. Karena ada sebagian orang yang tidak bisa lari karena ada permasalahan di ankle ataupun di lutut ataupun di pinggang mereka juga. The body must move. It's not negotiable. Tapi Anda harus tahu satu hal, tubuh Anda harus bergerak. Tidak ada kompromi mengenai hal itu. Now in Australia, I'm not sure what your readings are here, but in Australia, a good blood sugar level would be anywhere between, say, 5, 6, 7. Di Australia, saya tidak tahu bagaimana dengan Indonesia, tapi kalau di Australia, kadar gula yang baik is 5, 6, and 7. Yeah. 5, 6, atau 7. What this young man was doing, he would wake up in the morning and his blood sugar levels were 3. That's nearly passing out. Jadi apa yang diperbuat oleh anak muda ini pada saat dia bangun, kadar gula darah itu 3. For his blood sugar to be that low, he's obviously taking too much insulin. Mengapa kadar gula darahnya bisa 3, bisa serendah itu? Artinya sudah terlalu banyak insulin yang dia konsumsi atau keluar di dalam tubuhnya. So he would have a big glass of water. Jadi pagi hari apa yang dilakukan? Dia ambil 1 gelas air yang banyak. And then he went and did the interval training running up the hills. Lalu dia lakukan interval training lari ke atas bukit tadi.
When he came back, he tested his blood again. Pada saat dia kembali, dia tes gula darahnya sekali lagi. And his blood sugar levels were 9. Dan gula darahnya itu, kadar gulanya 9. And he'd eaten nothing. Padahal dia tidak makan apa-apa. Where did that come from? Dari mana itu berasal? It's the glycogen stores. Jangan lupa, ada glycogen yang disimpan dalam sel. So when you do this high intensity exercise, those little molecules of glucose are plucked and put through the energy cycle. Pada saat Anda melakukan aktivitas seperti ini, maka glukogen yang disimpan itu akan dicabut seolah-olah, dikeluarkan dan diolah menjadi energi untuk tubuh Anda. He said to me, why hasn't anyone told me about glycogen? Dia katakan sama saya, mengapa selama ini tidak ada orang yang mengatakan mengenai glikogen kepada saya? Now, if he got a blood sugar level low in the middle of the night, Kalau misalnya kadar gulanya itu rendah di tengah malam, he would get up and do 30 push-ups. dia akan bangun dan dia akan push up 30 kali. That would get his blood sugar level up and he could go back to bed. Itu akan membuat kadar gulanya naik menjadi normal dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Do you remember when I first started to talk about this, I said glycogen is very important for the diabetic. Anda ingat pertama kali kita bahas mengenai ini, saya katakan bahwa glikogen ini begitu penting untuk Anda yang menderita diabetes. And if after the third session of high intensity, Dan kalau setelah yang ketiga kalinya, tahapan yang ketiga Anda lakukan high interval training ini, so if now all the glycogen stores are used up, dan kalau misalnya semua simpanan glikogen itu sudah digunakan, then the body goes over and starts releasing the fat stores. apa akibatnya? Disitulah saatnya tubuh Anda akan mengambil lemak dari dalam Anda untuk diolah menjadi energi. When you start to need more fuel, Kapankah Anda membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk bekerja? the body releases the human growth hormone. Tubuh biasanya akan melepaskan apa yang namanya dengan hormon pertumbuhan atau human growth hormone. Now the human growth hormone, it causes a release of fat breaking enzymes. Pada saat tubuh mengeluarkan hormon ini, maka tubuh akan merespon dengan mengeluarkannya apa yang namanya enzim pelepasan lemak. So these fat breaking enzymes can release your fat stores and start burning them for fuel. Jadi akibatnya adalah lemak-lemak yang tersimpan itu mulai bisa diuraikan sehingga tubuh Anda bisa menggunakannya menjadi dalam bentuk energi yang dilepaskan. You see, glucose burns at 4 calories per gram. Jadi Anda tahu bahwa glukosa itu membakar 4 kalori per gramnya. Whereas fat, it burns at 9 calories per gram. Sedangkan lemak itu membakar 9 kalori per gramnya. And every weight loss book has this almost in Technicolor. Dan setiap buku yang Anda cari mengenai bagaimana untuk kurus atau bagaimana untuk kehilangan berat badan, selalu memberikan highlight mengenai pengetahuan tersebut. These weight loss books use that as an excuse to show that we shouldn't eat fat. Dan sering kali mengapa itu di-highlight dalam buku-buku, itu untuk memberitahu kepada Anda bahwa jangan pernah makan lemak, jangan pernah makan lemak. But what they don't realize is what a calorie is. Tapi itu karena mereka tidak sadar sebenarnya kalori itu apa. A calorie is a unit of energy. Kalori itu sebenarnya adalah unit energi yang tubuh Anda miliki. So if you want high energy food, eat fat. Jadi kalau Anda mau energi yang lebih besar untuk tubuh Anda harus konsumsi lemak. Fat will give more than twice the units of energy that glucose will give. Karena lemak akan memberikan pembakaran energi 2 kali lipat dibandingkan glukosa. Now you can see why the body starts burning as fat as fuel instead of glucose. Sekarang Anda mengerti bagaimana tubuh mulai membakar fat atau lemak dibandingkan glukosa.
Because as you start to do this interval training, high demands are happening. Karena pada saat Anda melakukan exercise yang seperti ini, tubuh Anda memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar untuk bahan bakar. So when the human growth hormone is released, the fat breaking enzyme is released and the body starts burning fat as fuel. Jadi pada saat human growth hormone itu dikeluarkan, maka enzim pelepasan lemak itu juga dihasilkan dan akibatnya adalah tubuh Anda membakar lemak lebih banyak. This also increases the circulation of the blood to the skin. Bahkan hormon itu juga membantu memperbaiki saluran darah di sekitar kulit Anda. So that as the fat stores are released, the human growth hormone pulls that skin in tighter and tighter. Jadi pada saat lemak itu dilepaskan, mulai digunakan, maka human growth hormone itu akan bereaksi dengan menarik kulit Anda dan mengencangkannya kembali. The human growth hormone also helps us to utilize protein better. Bahkan human growth hormone ini membantu tubuh Anda untuk memecah protein lebih baik. Movie stars pay $1,000 a week for that. Tahukah Anda bahwa begitu banyak bintang film membayar ribuan dolar hanya untuk memiliki human growth hormone itu? Because their profession is dependent on them looking good. Karena profesi mereka bergantung dengan tampang atau fisik mereka. So I'm offering this to you cut price today. Jadi apa yang saya sampaikan sama Anda ini sebenarnya diskon pada hari ini. Pengetahuan ini diskon adanya. You only have to do 15 minutes interval training a day and you will get it. Yang harus Anda lakukan hanyalah melakukan latihan high interval training selama 15 menit dan Anda akan dapatkan human growth hormone itu untuk muncul dalam tubuh Anda. Now I'm warning you, after 30 seconds you're going to feel like you're dying. Tapi saya mau bilang sama Anda, 30 detik pertama Anda lakukan, Anda mau mati rasanya. But it's a principle in the Bible and in nature that life comes from death. Tapi itu adalah prinsip dalam Alkitab maupun Alkitab yang lain adanya. Bahwa perubahan terjadi pada saat Anda mati terlebih dahulu. So when you're feeling like you're dying, just think of the life you're getting. Jadi pada saat Anda merasa bahwa Anda hampir mati, pikirkan bahwa Anda akan hidup seperti apa setelah kematian itu. 30 seconds is a very long time when you're running very fast. Oh, 30 detik itu adalah waktu yang sangat lama kalau Anda lari dengan kencangnya. And most of the research done on interval training has been done on an exercise bike. Dan begitu banyak exercise research yang diadakan terhadap high interval training ini dilakukan dengan olahraga bersepeda. It is a lot easier to exercise bike or swim for 30 seconds than run. Kenapa? Karena lebih mudah untuk melakukan interval training ini menggunakan sepeda atau berenang dibandingkan dengan berlari dengan kencang. But it is absolutely essential to conquer diabetes and weight gain to do the interval training. Tetapi interval training ini sangat esensial kalau Anda mau mengalahkan diabetes atau mau melakukan program weight loss. No other form of exercise will get these results. Tidak ada bentuk olahraga yang lain yang dapat menghasilkan hasil seperti ini. It is that high intensity exercise that wakes up the insulin receptor sites on the cell. Karena hanyalah high intensitas training tadi yang bisa membangunkan seluruh fungsi daripada sel-sel tubuh Anda. And it is the high intensity exercise that increases the blood supply to the pancreas and wakes it up. Dan hanya high intensitas training tadi yang memberikan supply darah yang dibutuhkan oleh pankreas. So this young man, this 20-year-old man I just told you about, within a few weeks he dropped his insulin by 90%. Jadi anak muda ini dalam waktu beberapa minggu setelah dia lakukan semua ini, dia turunkan insulinnya sebanyak 90%. So the interval training is vital. Jadi interval training ini sangat penting. Food. Makanan. What sort of food? Makanan seperti apa yang Anda harus konsumsi kalau Anda diabetes? High fiber. Makanan yang seratnya tinggi. Now remember that your vegetables are high in fiber, high in minerals, low in sugars.
Jadi ingat bahwa sayur-sayuran Anda itu high in fiber, high in mineral, tapi rendah pada kadar gulanya. Whereas fruit is high in fiber, high in sugar, low in minerals. Sedangkan buah itu high in fiber, high in sugar, tinggi di gula, tetapi rendah di mineral. So initially, the only fruits that should be eaten are low glycemic index fruits. Sehingga buah-buahan yang Anda bisa konsumsi kalau Anda diabetes adalah buah-buahan yang glycemic indeksnya itu rendah. It's not forever. Tapi jangan khawatir, tidak selama-lamanya Anda nggak boleh makan buah-buahan itu. It's just until the diabetes is conquered. Hanya sampai diabetes itu berhasil dikalahkan. The other food group is protein, so generous protein. Kelompok makanan lain yang harus Anda konsumsi adalah protein yang baik. And so the best proteins are your legumes, Dan protein-protein yang baik Anda bisa dapatkan di kacang-kacangan polong, di legumes, nuts and seeds. di biji-bijian dan juga kacang-kacangan. And they're all low on the glycemic index. Dan mereka itu semuanya adalah rendah di glycemic indexnya. And healthy fats. Dan lemakan yang sehat juga. So the healthy fats are your nuts and your seeds and your coconut oil. Dan lemak yang sehat itu Anda bisa dapatkan di nuts, di biji-bijian dan juga di coconut, di buah kelapa. Or coconut as cream, as milk, as oil, in any form. Dalam bentuk apapun, mau itu krim, mau itu santan, mau itu di minyak kelapa juga, dalam bentuk apapun itu sehat. And very low grain. Dan diet makanan yang low grain. So the rice that is low on the glycemic index is your basmati, your red and your brown rice. Jadi beras yang rendah glycemic indexnya itu adalah beras basmati. Saya nggak tahu apakah itu ada di Indonesia. Beras merah dan juga beras coklat, brown rice. So the white rice gets the blood sugar level up very Karena quick. beras putih itu langsung menaikkan gula darah Anda. Now there is a root vegetable that is very low on the glycemic index. Dan ada sayur-sayuran yang rendah glycemic indexnya juga. And that is the sweet potato. Itu adalah ubi-ubian. Whereas the white potato is very high. Karena kentang itu tinggi glycemic indexnya. So what makes the difference? Apa yang membuat perbedaan antara kentang dengan ubi-ubian? So under a microscope, Di bawah mikroskop, it's got a very loose fiber structure, the white potato. Kentang yang Anda konsumsi itu, kentang putih itu, memiliki struktur yang seperti digambarkan di depan. And because it is so loose, it releases the sugars quickly. Karena strukturnya begitu bebas, sehingga itu mudah sekali untuk melepaskan gula. Whereas the sweet potato has a very tight fiber structure. Sedangkan kalau ubi-ubian, teksturnya itu sangat rekat, rapat satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak mudah untuk mengeluarkan gula. So it slowly releases the glucose. Sehingga glukosanya itu dilepaskan secara perlahan akibat tekstur yang rapat itu. And with the naked eye, you can't see hardly a difference. Tapi kalau dengan mata yang telanjang, Anda nggak bisa melihat bedanya apa antara kentang dengan ubi-ubian. It's like bananas. Sama seperti pisang contohnya. They have a very loose structure and they release the sugar quickly. Mereka punya struktur yang sangat renggang sehingga gulanya itu gampang untuk dilepaskan. Whereas blueberries, blackberries, cherries, strawberries, they have a tight structure. Tapi kalau blueberry, strawberries, berry-berryan yang lain, strukturnya itu rapat seperti ubi-ubian sehingga gulanya sukar untuk dilepaskan. And they release the glucose slowly. Sehingga akibatnya adalah gula itu dilepaskan secara sedikit demi sedikit perlahan. Watermelon, very loose structure, releases the sugar quickly. Melon, semangka itu strukturnya juga sangat renggang, itu gampang sekali menaikkan gula Anda. Now, on the internet, you can buy a glycemic index chart. Di internet Anda bisa dapatkan itu
chart ataupun tabel glycemic index. So every diabetic should know the low GI foods and the high GI foods. Kalau Anda adalah penderita diabetes, Anda harusnya punya tabel glycemic index itu. Di sana ada setiap jenis makanan yang glycemic indexnya tinggi ataupun rendah, semua terdaftar di sana. So eating sweet potato instead of potato and berries instead of bananas can make a huge difference. Sehingga hanya dengan memilih beri-berian dibandingkan makan pisang, dan hanya dengan memilih ubi-ubian dibandingkan memakan kentang, bisa membawa perubahan yang sangat drastis bagi Anda penderita diabetes. Now, every diabetic that comes to us has been told to eat every couple of hours. Setiap orang yang menderita diabetes yang datang kepada Barbara selalu disarankan oleh banyak dokter ataupun ahli fisik untuk makan setiap beberapa jam sekali, mereka harus makan. To maintain their blood sugar levels. Untuk menjaga supaya kadar gulanya itu stabil. But something that maintains the blood sugar level better than food is water. Tetapi Anda mungkin tidak tahu bahwa ada hal lain yang lebih membantu kadar gula Anda supaya stabil, dan itu adalah air. Obviously, there's a time to eat, but 2 hours after the meal is not the time to eat, that's the time to drink water. Memang ada waktu untuk makan, tapi coba pikirkan, kalau Anda sudah makan, kemudian 2 jam kemudian Anda makan lagi, itu bukan waktunya untuk makan, itu adalah waktunya untuk minum. So we should be having at least 2 liters of water daily. Jadi Anda harus tahu bahwa paling tidak Anda harus konsumsi 2 liter air setiap harinya. You see, we have one stomach, Anda sadarkan bahwa Anda hanya punya satu lambung, and that stomach takes 3 to 4 hours to digest a meal. dan lambung Anda itu membutuhkan waktu kira-kira 3-4 jam untuk memproses makanan Anda. So when we eat every couple of hours, it causes a war in the stomach. Sehingga kalau Anda makan setiap 2 atau 3 jam sekali, itu menyebabkan sebuah terjadinya rasa sebah atau overloaded dalam pekerjaan lambung Anda. It's like you're doing a job. Say you're digging a garden. Contohnya, sederhananya, Anda seperti membangun sebuah got atau saluran air. And every 2 hours, someone comes to you and says, go and do this, go and do that. How long does it take to dig the garden now? Dan setiap kali Anda mau selesaikan pembangunan saluran air itu, setiap 2 jam Anda dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang lain. Kira-kira kapan selesainya saluran air itu kalau Anda terus bekerja di hal yang lain? I think we can all appreciate that. If we keep getting interrupted, a 2-hour job can end up taking 5 hours. Itulah sebabnya Anda mungkin bisa mengerti maksud saya. Pekerjaan yang harusnya bisa selesai dalam waktu 2 jam, tapi karena Anda diganggu terus-menerus, akhirnya jadi 2 jam, membutuhkan waktu 5 jam baru selesai pekerjaan itu. It's the same with digestion. Sama juga dengan proses pencernaan. So we're not going to be offering you morning and afternoon tea. Itulah sebabnya kita tidak akan memberikan Anda teh di pagi hari ataupun di sore hari. But we'll make sure you've got plenty of water. Tapi kami akan pastikan bahwa Anda mendapatkan air yang banyak. So the water should stop half an hour before a meal. Jadi konsumsi air itu harus dihentikan setengah jam sebelum Anda makan. And then you can start drinking again about an hour and a half to 2 hours after the meal. Dan Anda bisa mulai minum air lagi setelah 1,5 jam ataupun 2 jam setelah Anda makan. And then that will not interfere with digestion. Itu kalau Anda lakukan itu, maka pencernaan Anda tidak akan diganggu-ganggu. That's why every mother should have their eye on their children to make sure they're drinking before the meal. Itulah sebabnya setiap ibu-ibu yang punya anak kecil harus memastikan bahwa anak-anak Anda itu minum di antara jam makan, bukannya di jam makan. Otherwise, as soon as the child eats, they want to drink. Karena apa akibatnya? Kalau dia tidak minum di antara jam makan, pada saat dia makan, dia akan langsung minum nanti karena dia haus. If my child said to me, I don't want to drink, Kalau misalnya anak Barbara mengatakan kepada dia, saya tidak mau minum, I would say, I'm terribly sorry, sweetheart, then you can't eat. saya akan bilang sama dia, maafkan saya anakku, kalau begitu kamu nggak boleh makan juga.
As you'll see tomorrow, our brains are fully developed as adults, so we need to think for our children. Seperti apa yang Anda akan ketahui besok di sesi yang lain, otak Anda itu dibangun untuk sebagai otak orang dewasa. Sehingga Anda harus membantu menemukan cara untuk menuntun anak-anak Anda. And don't wait till you're thirsty, because when you're thirsty, you're in a bit of a crisis. Dan jangan pernah tunggu pada saat Anda haus. Karena kalau Anda haus, itu artinya tubuh Anda sudah mengalami krisis. When you're fully hydrated, it helps to release the glucose from the storehouse. Karena kalau Anda itu minum air yang cukup, itu pun juga membantu dilepaskannya glikogen dalam sel Anda. So drinking between meals is important. Jadi minum di antara jam makan itu sangat penting. If your meal is high in fiber, protein and fat, you can easily go 5 to 6 hours between the meals. Bahkan kalau Anda makan sekali saja, tapi Anda misalnya cukup dengan high fiber, cukup proteinnya, dan mendapatkan healthy fats, makanan itu bisa bertahan berguna untuk Anda sekitar 5-6 jam, saudara. And remember, if you start running out of fuel, you've got some very good stores already in your muscle cells. Dan jangan lupa, kalaupun Anda kelaparan setelah itu, dan Anda nggak bisa makan, Anda masih punya kandungan simpanan glikogen dalam sel yang bisa dilepaskan atau digunakan oleh tubuh Anda. Now, your body can access the water much better if you drink it slowly through the day. Tubuh Anda akan dapat lebih mampu menyerap air dengan lebih baik kalau Anda minumnya itu perlahan tapi teratur. So ideally, not 500 mils at once. Jadi idealnya jangan minum setengah liter sekali minum. That will ensure proper digestion, which means you will gain more nutrients out of your food. Karena kalau Anda minum secara teratur dengan jumlah yang teratur, maka pencernaan Anda itu akan mampu menyerap nutrisi jauh lebih baik dibandingkan kalau Anda minum langsung banyak. And breakfast should be eaten like a king, lunch like a queen, and tea like a pauper. Dan breakfast Anda harus makan seolah-olah Anda seorang raja, makan siang Anda seperti seorang ratu, dan makan malam Anda harus makan seperti orang yang gelandangan, beggar. And in Australia today, most people eat breakfast like the pauper, lunch like the pauper, and the tea is the king and the queen together. Jadi kalau di Australia itu saat ini Anda makan seperti a pauper, saya tidak tahu bahasa Indonesia pauper. Pengemis, beggar. Oke, seperti orang miskin, makan siang seperti orang miskin, tapi pada saat sore hari, saatnya nyemil, itu seperti Anda makan seperti ratu dan raja dalam saat yang bersamaan. So with the two stories that I gave you this morning, the 62-year-old man and the 20-year-old man, Di dua kisah yang saya bagikan kepada Anda, seorang yang berumur 62 tahun dan yang berumur 20 tahun tadi, at our health retreat, we served them breakfast like a king, lunch like a queen, and at night they just had a thin soup. dan apa yang kita perbuat untuk mereka adalah selama health retreat itu, pagi hari mereka makan banyak dan sehat, siang hari seperti seorang ratu lebih berkurang, dan pada saat malam hari hanya sup yang sederhana yang mereka makan. When you are eating this type of foods and you're getting well hydrated between the meal, your body will maintain your blood glucose levels nicely. Karena pada saat Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi fiber, kemudian protein dan healthy fats itu, dan sepanjang hari Anda memiliki kandungan air yang cukup yang Anda konsumsi, maka tubuh Anda secara otomatis akan mampu untuk mempertahankan kadar gula Anda secara optimal. The seventh is early nights. Yang nomor 7, yang paling penting juga adalah waktu istirahat di malam hari. Between the hours of 9 p.m. and 2 a.m., the batteries are recharged in the body. Dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi itu adalah waktu alami tubuh Anda untuk diulang charge tenaganya. Between the hours of 9 p.m. and 2 a.m., healing ability in the body doubles. Pada saat jam ini, setiap jam 9 sampai jam 2 pagi,
kemampuan tubuh Anda untuk menyembuhkan diri sendiri itu dua kali ganda. If a person stays up late, they'll get hungry and want to eat. Karena kalau orang begadang, saudara, dia akan bangun sampai malam dan dia akan cenderung untuk merasa lapar. And they will miss out on their hours of power. Dan mereka akan kehilangan waktu di mana tubuhnya itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Unfortunately today, because of technology, many people aren't going to bed till midnight. Sayangnya di zaman ini di mana sudah banyak teknologi, tidak ada orang-orang bahkan belum tidur di tengah malam sekalipun. When I married Michael 19 years ago, he was a night owl. Pada saat beliau menikah dengan Michael pada waktu itu ibaratnya seperti seekor burung hantu. He had 2 little children and he would put them to bed and do a lot of his office work till 12 or 1 in the morning. Dia punya 2 anak kecil pada waktu itu, dia akan tidurkan mereka, setelah itu dia akan bangun sampai jam 1 pagi karena mengerjakan pekerjaan kantornya. He used to say, "No one rings me at midnight, I can get my work done." Karena dia seringkali berkata, tidak ada yang menelpon saya tengah malam, jadi lebih banyak waktu buat saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya. He has now discovered that no one rings you at 5 o'clock in the morning either. Tetapi saat ini pun dia sadar bahwa sebenarnya tidak ada orang yang menelpon dia jam 5 pagi juga. So now, if he's got work to do, he'll go to bed at 8 o'clock and he'll get up at 4:30 and he'll work in the office then. Sehingga apa yang dia berubah saat ini, dia tidur jam 8 malam, dia bangun jam setengah 5 pagi, dia langsung pergi ke kantor untuk bekerja. He said that when he did go to bed at midnight or 1 in the morning, his next day was wiped out. Karena kalau dia tidur jam 1 pagi, tengah malam, dia bangun di pagi hari itu, satu harian dia merasa bahwa tubuhnya sama kemampuan dia bekerja itu habis staminanya. But since he has been doing it this way, he feels fine through the day. Tapi semenjak dia rubah jam tidurnya, dia merasa jauh lebih baik pada saat dia bekerja sepanjang hari. So no matter what your ailment, Jadi tidak peduli apapun alasan ataupun elemen yang kondisi yang Anda punya, and specifically we're talking about weight loss and diabetes in this lecture, dan khususnya pada saat kita berbicara mengenai diabetes dan weight loss di sesi ini, an important part of the program is going to bed early. karena bagian penting daripada program ini adalah Anda harus tidur malam lebih cepat. If our eyes have exposure to bright lights in those hours, the hormones for healing are not released. Karena apa? Karena di jam-jam itu, kalau mata Anda masih terekspos dengan cahaya yang besar atau terang, maka otomatis tubuh tidak akan menjalankan proses penyembuhan itu dari dalam. So regarding weight loss and diabetes, let us run through the 8 laws. Jadi sehubungan dengan diabetes dan juga weight loss, mari kita cerna kembali 8 aturan yang harus kita lakukan. So the first law is pure air. I'm so glad we're having the seminar up in these lovely mountains because we're getting more oxygen. More oxygen means more energy. Hukum pertama adalah udara yang bersih. Dia sangat bersyukur karena kita adakan seminar ini di sebuah lingkungan di mana udaranya bersih. Karena apa? Karena udara yang bersih akan membantu menghasilkan lebih banyak energi bagi tubuh kita. And this morning, when we were looking at the sunshine and moving our eyes around, the sunshine was going into our brain. Dan pagi tadi saat kita berolahraga dan kita diminta untuk melihat ke matahari dan menggerakkan bola mata kita, sinar matahari itu bisa masuk menembus ke dalam otak kita pada saat itu. Now, I don't suggest you look at the sun now. Tapi saya akan tidak anjurkan untuk Anda melihat matahari sekarang, jam sekarang. But early morning and late afternoon has healing effects in the brain. Tetapi pagi hari Anda lihat sinar matahari dan nanti sore hari Anda lihat juga matahari, itu memiliki efek penyembuhan untuk otak Anda.
The third law, temperance, means not taking anything in the body that's going to harm it. Yang ketiga adalah temperance, yang artinya adalah Anda tidak akan memasukkan atau mengambil apapun yang akan mencederai atau melukai tubuh Anda. And most people are surprised at the list that I have put there. Dan banyak orang begitu kaget terkejut dengan list yang telah diletakkan di depan sana. But unless you turn the tap off, you're going to be mopping up in the other corner. Tapi kecuali Anda tidak matikan keran itu, maka selama-lamanya Anda akan memiliki sebuah ruangan yang penuh dengan air. So the fourth law is rest that we just talked about. Dan hukum yang keempat itu adalah istirahat, yaitu apa yang baru kita bicarakan sebelumnya. And the fifth law we've discussed in the exercise with the interval training. Dan hukum yang kelima kita berbicara mengenai exercise dengan high interval training tadi. Number 6, proper diet, we've discussed in the low GI foods and the 3 essential food groups. Nomor 6, diet yang baik yang kita bicarakan melalui makanan-makanan yang glycemic index-nya rendah dan bagaimana dengan makanan-makanan yang high essential juga. Number 7, use of water, where we've shown how the water helps release your glycogen stores. Nomor 7, penggunaan air di mana kita membahas bagaimana air membantu untuk melepaskan glikogen dalam sel kita. And the 8th law is trust in divine power. Dan hukum yang ke-8 yang penting juga adalah percaya kepada pencipta. And that takes into consideration the spiritual, emotional, and mental effects. Dan itu berbicara mengenai kondisi ataupun dampak terhadap spiritual dan emosional kita. The one thing that can stop healing is fear. Karena satu-satunya hal yang bisa menghentikan proses penyembuhan itu adalah rasa takut. And in 2 Timothy 1 verse 7, the Bible gives us a lovely description on what God wants regarding fear. Dan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Allah memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi rasa takut itu. It says, God has not given us the spirit of fear. Dikatakan di sana bahwa Tuhan tidak pernah memberikan manusia itu perasaan ketakutan, but of power, of love, and of a sound mind. tetapi Tuhan telah berikan kekuatan kasih dan kekuatan pengendalian diri. And in my lecture tomorrow, where I look at rewiring the brain, Di sesi yang besok kita akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa memperbaiki otak kita kembali. I will show you that there are 2 main parts of the brain. One is our feeling, and one is where we make our decisions. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa ada 2 bagian otak. Yang di bagian belakang itu adalah otak yang mempengaruhi perasaan, dan di bagian depan itu adalah otak untuk mengambil keputusan. You see, feeling says, I don't feel like drinking water. I Contohnya? don't feel like exercising. Contohnya otak di bagian belakang Anda berkata bahwa saya kayaknya nggak mau exercise atau saya kayaknya nggak mau minum air. And frontal lobe, where God communicates with brain, says, no, I must. I want to get better. Tetapi bagian depan otak Anda di mana Allah berbicara kepada Anda melalui frontal lobe itu mengatakan bahwa tidak, saya mau hidup lebih sehat. Back part of the brain feeling says, what if I'll never get better? What if I fall off the mountain? What if a car runs over me? Otak bagian belakang mungkin akan berbicara, bagaimana kalau nggak ada perubahan dalam kesehatan saya? Bagaimana kalau saya celaka saat saya exercise? Bagaimana kalau saya tabrakan dan lain-lainnya? But the front part of the brain, God says, trust me. Tetapi otak bagian depan itulah tempat di mana iman Anda mengambil tempat untuk membuat keputusan. And God requires that we have faith in Him, which is believing that He's given us a body that can heal. Dan otak Anda lah yang membantu Anda untuk menegaskan bahwa Tuhan pencipta Anda sudah memberikan Anda tubuh yang sempurna untuk menyembuhkan dirinya sendiri. So we choose whether we allow our feelings to go to faith or fear. Jadi kitalah yang menentukan apakah kita akan membiarkan diri kita untuk dipengaruhi dengan perasaan atau dengan iman kita. And Isaiah 26 verse 3 Yesaya 26 ayat yang ketiga, says, thou wilt keep him in perfect peace, engkau akan menyimpan dan menuntunku dalam kedamaian yang sejati.
He whose mind is stayed upon thee, because he trusteth in thee. Mereka yang pikirannya selalu mengarah kepada Allah karena dialah yang memeliharanya. God says, trust me. God says, believe in me. God says, follow me, and I will heal you. Allah berbicara, percaya aku, ikuti aku dan turut aku, dan kesembuhan akan menjadi bagianmu. No wonder he says in Romans chapter 12, verse 1. Tidak heran dalam Roma 12 ayat yang ke-1 dia berkata, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Saya meminta kepadamu saudaraku dalam kasih Tuhan, That you present your bodies living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. agar engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan suci adanya, sebagai persembahan yang sejati untukku. It's very reasonable because we are the winners, living in a body that works. Karena itu sangat masuk akal, bukan? Karena kita hidup dalam sebuah tubuh yang mampu untuk bekerja. But notice verse 2. Tapi perhatikan di ayat yang kedua. Be not conformed to this world. Jangan samakan dirimu dengan kebiasaan dunia ini. What does this world live on? They live on the carbs. Apa yang dunia ini lakukan? Dunia ini hidup berdasarkan karbohidrat saat ini. They're drinking lots of coffee. Mereka minum banyak kopi setiap harinya. They're going to bed at midnight. Mereka tidur di tengah malam hari. They don't like water because it's not sweet. Mereka tidak suka air putih karena tidak ada rasanya, tidak manis. They haven't got time to exercise. Mereka tidak pernah exercise bahkan. They're eating all their meals at night. Mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan berlebihan pada saat di malam hari. No wonder the Bible says, be not conformed to this world. Tidak heran Tuhan bilang, jangan engkau samakan dirimu dengan kebiasaan dunia. And then it says, but be ye transformed by the renewing of your mind. Tapi Allah katakan hendaknya engkau diperbaharui dengan pengetahuan dalam pikiranmu itu. And tomorrow I'll show you, by rewiring your brain, it can be transformed. Dan besok akan saya tunjukkan bagaimana melalui otak Anda mampu untuk merubah semua kebiasaan-kebiasaan itu. And then it says that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Lalu ditutup dengan pernyataan, maka engkau akan melihat bagaimana engkau mampu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dan sejalan dengan kehendak Allah itu. You see, the love he has for us exceeds the love of a parent for their child. Anda harus sadar bahwa kasih yang Allah miliki terhadap Anda itu jauh lebih besar daripada kasih yang orang tua Anda miliki terhadap Anda sekalipun. So his will is that we be the happiest, healthiest people on the planet. Dan kerinduan Allah yang paling utama adalah Anda menjadi manusia-manusia yang paling berbahagia, yang paling sehat di muka bumi ini. What is our little logo? Happy, healthy, holy, forever, ha ha ha. Bukankah logo kita adalah happy, healthy, forever, hahaha? Notice it says that you may prove. Who are we proving it to? Itu artinya Anda harus membuktikan. Membuktikan kepada siapa? Do you know, when we start living like this, the people in our home will notice a difference. Anda tahu, pada saat Anda mulai merubah kebiasaan hidup Anda, maka orang-orang di sekeliling Anda mulai berpikir, ada perubahan dalam diri orang itu. Our neighbors, our relatives will notice a difference. Tetangga kita, saudara jauh kita akan mulai bertanya-tanya, ada yang berbeda dengan gaya hidup mereka. And when they notice a difference, they're going to come up to you and say, what have you done? Dan pada saat mereka melihat ada perbedaan dalam diri Anda, merekalah yang akan datang kepada Anda kemudian bertanya, kok ada yang berubah dalam diri kamu? Apa perubahannya? And then, and only then, can we speak. Dan hanya pada saat mereka melihat perubahan itu, Anda baru bisa mulai mengajarkan kepada orang lain perubahan yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Your life will speak more than your words. Karena apa? Karena kehidupan yang Anda tunjukkan akan berbicara lebih banyak dibandingkan kata-kata yang Anda khotbahkan. Are there any questions before we close? Apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi pada pagi hari ini? Ada 1, ada 2, ada 3. Oke, 3 pertanyaan dulu. Pak Madebawa dulu.
My neighbor, about 50 years old, 55, has diabetes. Before I told him not to eat pork, anything, but they still eat. Now he has to cleanse the blood twice, dialysis twice a week. So Doctor say not allowed to drink a lot of water. They only drink 1 glass or 250. What I can do for them? Doctor say only very little water. So his neighbor, 55 years old, he have a diabetic. The doctor said that he have to do a dialysis twice a week. And the doctor also said that you're not supposed to drink a lot of water, only a few water. But right now he's still not healed. So what do you think about that? There's a Bible verse. It's 1 Thessalonians 5:21. Ada sebuah ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. It says, "Prove all things Dikatakan bahwa uji segala sesuatu and hold fast to that which is good." dan bertahanlah terhadap apa kebenaran yang baik itu. What I endeavour to do here is not tell you what to do, but show you why it works. Apa yang saya lakukan kepada Anda setiap harinya dalam seminar ini bukanlah mengatakan kepada Anda harus buat ini. Saya hanya berikan kepada Anda pengetahuan dan Anda yang harus mengujinya sendiri. See, if the man's not getting better because he only drinks a little bit of water every day, it's not working, is it? Kalau orang itu tidak menjadi lebih baik karena dia minum air sedikit setiap harinya, berarti harus ada yang berubah kan dalam dietnya. But a person whose kidneys are needing dialysis, they need water, but they can only drink a mouthful at a time. Dan memang orang yang sudah bermasalah ginjalnya harus cuci darah, memang mereka tidak bisa minum banyak air sekaligus. Tapi mereka tetap butuh air, tapi dalam jumlah yang sedikit, tapi harus terus-menerus. Atau tidak hanya sekali saja. If you drink a mouthful of water every 5 minutes, you'll drink a lot of water. Kalau Anda minum air sedikit setiap 5 menit, pada akhirnya Anda akan minum jumlah air yang banyak kan? Now, I will define the salt issue a little bit more when we talk about blood pressure, but you need a little bit of the Celtic salt or the whole salt before the water. Saya akan berbicara nanti lebih banyak mengenai fungsi garam dalam air, tetapi dalam diet itu Anda membutuhkan sedikit garam atau Celtic salt sebelum dalam kandungan air itu untuk dikonsumsi. I met a lady whose brother got off dialysis by drinking the coconut water. Saya punya teman yang kakak laki-lakinya itu sembuh daripada dialisis hanya dengan minum air kelapa muda. See, these foods here are particularly irritating to the kidneys. Anda lihat bahwa makanan-makanan itu yang di atas sana, sugar, wheat, coffee, itu sangat berbahaya untuk ginjal Anda. Also, meat is very irritating to the kidneys because of the high acid from eating it. Bahkan daging itu sendiri sangat berbahaya untuk ginjal Anda. Mengapa? Karena kandungan asam yang dimiliki oleh daging itu tinggi dan tidak baik untuk ginjal Anda. But some specific herbs for the kidneys Ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk ginjal. are corn silk. Corn silk. Corn silk. The silk lining the corn. You make a tea out of it. Oke, kalau di Indonesia itu, kalau menurut penjelasan beliau, corn soup itu adalah sup dari rebusan jagung. You know, Is it the true? silk. The silk. Rambutnya jagung. Rambutnya atau kulitnya jagung, ini yang harus saya pastikan dulu. Corn silk. Tea. Is it the hair of the corn? Oh oke, rambutnya daripada jagung. Itu direbus, dijadikan seperti teh. So the corn silk tea, also celery and parsley, excellent for kidneys. Atau seledri ataupun parsley, itu juga sangat baik untuk ginjal. Any more questions? Sudah terjawab pertanyaannya?
Pak Madebawa, terjawab? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Bapak sebelah sini. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan mengenai mengkonsumsi air. Sebagaimana video yang pernah saya tonton di The Important Water and Salt. Apakah ini juga berlaku untuk penderita diabetes? Yes. Dengan makan garam terus minum air 30 menit sebelum makan. For everyone. Untuk semua orang itu juga berfungsi juga. Itu bisa ya. Untuk penderita diabetes pun juga seperti itu. Semua penyakit degeneratif itu ya. Is it for all degenerative disease? Is it also work? No matter what. Apapun itu sangat baik sekali untuk dilakukan. Ya. Minum Makan garam sedikit dan air campur dengan air 30 menit sebelum Anda makan. ini ada. Yang saya mau tanyakan sebenarnya sih penilaian dari Dr. Barbara sendiri. Setelah Dr. Barbara memaparkan tentang diabetes dan ini salah satu solusi penanggulangannya, di sini saya lihat Dr. Barbara menerangkan bahwa glukogen sebagai sumber energi. Ya, untuk penanggulangan diabetes ini. Bagaimana penilaian Dr. Barbara kalau glikogen ini digantikan dengan keton? Karena saya lihat tadi fat itu kayaknya lebih ini kalorinya itu lebih ibaratnya lebih bagus daripada glukosa tadi. What do you think if we replace the use of the glycogen into the keton? Because he said Into the keton. He said keton. Boleh dijelaskan apa itu keton? Keton sumber dari fat, dihasilkan dari fat. A source of fat. Keton, ketones. keton. Yeah. Because according to him, that the fat burn more calories than a glycogen. That's true. So what do you think? Can he do? Well, once the glycogen stores are used up, then the body starts using up the fat stores. Pada saat glycogen itu sudah digunakan sepenuhnya dalam sebuah sel, maka secara otomatis tubuh akan mulai mengambil lemak itu tadi. And the fuel that is coming out of the fat is the ketones. Dan bahan yang keluar daripada pembakaran lemak itu adalah ketones. But if a person does not eat enough protein, the body can start breaking down muscle, and you don't want that. Tapi kalau tubuh kita tidak mengkonsumsi cukup protein, maka otot itu tidak juga bisa akan di breakdown. Kita tidak mau hal itu sampai terjadi. But if this diet is eaten, there is no danger of breaking down muscle stores. Tetapi kalau makanan-makanan ini dimakan, maka tidak akan ada dampak yang berbahaya, yaitu breakdown daripada muscle tadi itu. So the body will start breaking down the fat as soon as the glycogen store is used up. Jadi tubuh secara otomatis akan langsung membreakdown fat pada saat glycogen itu sudah selesai digunakan dalam sel. Secara otomatis, begitu glycogen selesai digunakan, maka dia langsung mengambil fat dan menghasilkan ketones itu tadi. Jadi maksudnya glukogen itu nanti akan berubah menjadi keton. Is that means that the glycogen itself is going to be transformed into ketones? No. No, the glycogen are little molecules of glucose. And when they're
when we start to need them, they're plucked and they go through the cycle. Jadi glycogen itu adalah glukosa yang tersimpan dalam sebuah sel yang akan digunakan menjadi bentuk energi. Itu tersimpan dalam sel. Pada saat semua glycogen yang tersimpan dalam sel itu sudah digunakan, dihasilkan menjadi energi, maka tubuh secara otomatis saat melihat, oke, sudah tidak ada glycogen lagi, maka dia akan mulai menggunakan fat sebagai bahan bakar energi. Secara otomatis. Itu hanya berlangsung saat glycogen dalam sel sudah digunakan. So the fat stores are broken down to produce ketones, and coconut oil is converted to ketones. Jadi fat itu akan di breakdown menjadi ketones, tapi coconut oil itu juga membantu menghasilkannya ketones. And the ketones are neurohealers and neuroprotectors. Dan ketones itu sebenarnya adalah penyembuh daripada saraf dan juga pelindung daripada saraf-saraf dalam tubuh kita. Apakah itu menjawab pertanyaannya, Bapak? Ya? Satu lagi, kalau pankreas, kan tadi berbicara pankreas menghasilkan insulin, itu kan. You were mentioning earlier that the pancreas is resulting insulin. It produces insulin. Yeah. Berarti pankreas juga harus dijaga dengan asupan apa seperti enzim apa. So how do we look after our pancreas? To look after the pancreas, we eat foods that aren't going to give blood sugar surges. Untuk menjaga fungsi pankreas, pastikan kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang glycemic index-nya itu yang gula tinggi. Pastikan kita konsumsi makanan-makanan yang kadar gulanya itu stabil, yang rendah. The two foods that specifically give blood sugar surges are the sugar and the wheat. Dua jenis makanan yang secara khusus meningkatkan peningkatan kadar gula terhadap pankreas itu adalah gula dan wheat atau gandum. How about rice? White rice can get it up quickly. Termasuk nasi putih juga. But so all your high GI foods will get it up. That's why we should be eating low GI foods. Jadi semua makanan yang glycemic index-nya tinggi itu tidak baik untuk pankreas. Tapi semua makanan yang glycemic index-nya rendah itu sangat baik untuk pankreas. Oke? Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Tadi saya lihat dari sebelah sini ada yang bertanya. Ada? Sudah yang keempat tadi ya. Jadi sudah ketiga, ini yang keempat. Nggak ada yang keempat? Oke, silakan Pak. Oke. Apakah minyak goreng yang minyak kelapa itu yang merek-merek di pasaran atau ada khusus? Talking about the coconut oil, what type of coconut oil that it's best to be consumed by us? Is it like the oil that we use to fry it, or the oil that we use for the skin? Or The best type of coconut oil is organic coconut oil. sekali lagi yang paling baik adalah yang organik pastinya. And the organic doesn't refer to the way it's grown because no coconut is sprayed. Oke, kalau kita berbicara mengenai organik untuk coconut oil, kita tidak berbicara mengenai cara pertumbuhan coconut karena tidak ada metode untuk menyiram coconutnya dengan bahan-bahan kimia kan. Coconutnya tetap tumbuh secara alaminya. Organic refers to the way it's extracted. Organik berbicara mengenai bagaimana oil itu dihasilkan dari buahnya. In Indonesia, we have like markets that sell coconut oil, Yeah. directly extract from the fruit itself. Is it the one that's good? I guess you just have to ask if chemicals were used or if it was extracted naturally. Selalu tanyakan pada saat buah itu mau diekstrak menjadi oil, apakah ada bahan kimia yang disertakan dalam proses itu? Ini yang dimaksudkan dengan organik. Kita nggak berbicara mengenai buah kelapanya yang organik, kita berbicara mengenai proses pembuatan
minyak kelapanya apakah itu organik atau tidak. Pastikan bahwa minyak kelapa yang diekstrak itu tidak melibatkan campuran bahan kimia apapun. Itu yang terbaik untuk digunakan. Sudah ya Pak ya, Om? Oke, baik. I think that's the last question. Okay. But usually it's really hard to get an honest answer from a seller in Indonesia specifically. Because sometimes they said, oh, no chemical being involved in the making of the oil, but actually there is a chemical ingredients being So involved. what you can just do is say, can you tell me how you made it? Jadi mungkin yang terbaik adalah tanyakan pada dia, kalau begitu boleh nggak jelaskan cara pembuatannya Bapak, cara pembuatannya Ibu terhadap coconut oil ini. Dari sana mungkin Bapak bisa menilai apakah dia mengatakan yang benar atau tidak. And often you can tell. Okay. Is it true that we are allowed to drink a spoon of coconut oil just like that? Is it alright? Absolutely. The other is when you want to know if the oil's good, you can often smell. Okay. Take the loaf and smell it. Itu benar sekali dan itu baik sekali untuk langsung minum seperti itu. Dan anjuran dari Barbara juga, minyak kelapa yang baik itu Anda bisa cium aromanya. Kalau ada aroma chemicalnya, aroma yang tidak alami, itu pasti non-organik. Tapi kalau aromanya benar-benar aroma alami daripada kelapa, itu Anda bisa pastikan tingkat kealamiannya juga dari sana. VCO. Itu baik? How about the virgin coconut oil? Is it also good? Ya, itu juga baik. Cari yang virgin coconut oil juga, menurut beliau itu baik juga. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih. Oh, ada pertanyaan lagi juga. Pertanyaan terakhir, silakan. Oke, ada dua. Yang pertama, kadang Oke. kan kita selalu mengidentifikasikan penyakit diabetes itu dengan gula yang tinggi. Her question is, we always identifying a diabetic disease with a high sugar content. Jadi pada saat dicek darahnya, ditemukan bahwa gula darahnya itu tinggi. For example, when a person got assessed checking their blood and then the result was high, we tend to see, okay, you have a diabetic problem. Begitu pula dengan darah tinggi. Kita mengidentifikasikan penyakit darah tinggi pada saat orang itu ditensi dan tekanan darahnya tinggi. Dan it's the same like when they also check the blood pressure. If it's high, then we tend to say that, okay, you have a high blood pressure problem. Nah, bagaimana dengan mereka yang memiliki hasil di bawah normal atau rendah? Apakah itu bisa dikategorikan sebagai sakit diabetes atau sakit darah tinggi juga? Maksudnya atau high blood, bermasalah dengan high blood pressure? But the problem occurred when they check a person with a low blood sugar, but they had a diabetic problem. Or the same like when they check a person with a low blood pressure, but they also have a disease, a high blood pressure problem. You see, the blood sugar and the blood pressure is a result of what's been happening in the last few hours. Jadi Anda harus memahami bahwa tingginya gula darah ataupun tingginya tekanan darah itu adalah hasil dari apa yang Anda konsumsi atau apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. In Australia, a lot of people go to the doctor and get so stressed out, they take their blood pressure and they're high because they're stressed. Di Australia sendiri banyak orang ke dokter, mereka mengecek gula darahnya, mereka mengecek tekanan darahnya dan itu tinggi. Mengapa? Karena mereka sedang stres saat dicek. And a person can have their blood sugar level because they've just had 4 donuts and it'll be through the roof. Dan bisa saja pada saat kita cek gula darahnya, orang itu baru makan 4 buah donat sebelumnya, sehingga gula darahnya tinggi. Or their blood sugar might be too low purely because they're dehydrated. Atau mungkin bisa saja gula darahnya sangat rendah karena mereka kurang minum air. That's why we all have to be private investigators. Itulah sebabnya dianjurkan bahwa masing-masing Anda harus menjadi detektif yang baik.
selalu mencari penyebab asal muasal mengapa itu terjadi. Investigating why these things are so, because it's affected by so many things. Selalu lakukan investigasi dengan baik. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membantu Anda untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari penyakit yang sedang diderita. But I don't like labels, and I never label anyone with anything. Tapi secara pribadi, Barbara bukanlah tipe orang yang suka melabel-labelkan sesuatu. Oh, kamu penyakit ini, kamu penyakit ini. Tapi dia lebih sebagai orang yang berusaha mencari tahu, karena setiap orang itu berbeda keadaannya. It's like the lady that emailed me and said she had this piercing pain in her ear. Sama seperti ada seorang wanita yang mengatakan bahwa dia sakit di telinganya di bagian sini. So I began to investigate, and I discovered that she'd cleaned her ear with a thing and poked her eardrum. Awalnya dia bilang sakitnya di telinga, tapi setelah saya tanya, ternyata sakit itu mulai muncul akibat dia suka membersihkan telinganya dengan menggunakan sebuah alat. You see, there is always a reason. Selalu ada alasan yang lebih masuk akal saat Anda mau investigasi sesuatu dengan baik. And a lot of people don't like me to investigate because they don't want to admit what they've done. Tapi seringkali akan ada banyak orang yang tidak suka Anda investigasi karena mereka tidak mau ketahuan bahwa mereka telah berbuat salah sebelumnya. But again, there's always a reason. Tapi sekali lagi inti yang mau diajarkan adalah selalu cari penyebab dari penyakit itu. And the reasons can be different in every case. Dan penyebab itu bisa selalu berbeda dari setiap kasus yang Anda hadapi. What I've targeted this morning is all the common denominators. Yang saya tampilkan di depan sih dari tadi pagi adalah hal-hal umum yang sering terjadi. Penyebab-penyebab umum yang terjadi di dunia ini. But you're the doctor. Do it, and if it works, keep it up. Tetapi Anda adalah dokter Anda secara pribadi. Rubah polanya, lakukan hal yang baru. Kalau itu berhasil, terus lakukan. Tapi kalau tidak berhasil, coba cari tahu lebih dalam apa yang menyebabkan ketidakberhasilan itu. I am not a diabetic, but this is the way I live because it works. Beliau bukanlah penderita diabetes, tetapi ini adalah cara dia hidup sehari-harinya. Dan ini membantu dia untuk tidak terkena diabetes. So listen and see what your body tells you. Jadi selalu dengarkan dan lihat apa yang tubuh Anda berusaha untuk sampaikan kepada Anda. Shall we have a break? Mari kita beristirahat sebentar. Please let me pray first. Tapi izinkan saya untuk sembahyang untuk Anda. Father in heaven, we thank you so much for your goodness and your mercy and these amazing bodies. Allah kami yang di surga, kami terima kasih untuk berkat tubuh yang begitu indah dan ajaib yang Kau telah berikan kepada kami. Thank you for speaking to each one of us and also giving us the help we need to conquer these things. Terima kasih telah berbicara kepada kami dan terima kasih telah memberitahu apa yang harus kami lakukan untuk mengalahkan penyakit dan permasalahan-permasalahan ini. Thank you again, and I pray these things in the name of Jesus. Amen. Terima kasih dan kami telah berdoa dalam nama Yesus. Amin.